Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya. Mungkin banyak di antara kita yang telah membaca atau mendengar berita di media tentang seorang ibu Fatimah yang telah lanjut usia, 90 tahun usianya, dituntut di pengadilan oleh anak dan menantunya dengan 1 miliar. Bahkan ketika pengadilan pun telah memutuskan bahwa ibu yang telah tua renta tersebut bebas dari gugatan, sang anak dan menantunya gak mau ngalah dan menyerah. Mereka naik banding untuk menuntutnya dengan tuntutan lainnya. Saudara-saudariku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita. Membaca dan mendengar berita tersebut, rasa kesel, sedih, marah, berkecamuk jadi satu dalam hati kita. Tapi itulah fakta dan potret anak-anak pada zaman kita sekarang. Dan di negeri kita, betapa banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Betapa banyak anak-anak yang tidak membalas budi orang tuanya. Mereka seperti peribahasa, air susu dibalas air tuba. Padahal demi Allah, andaikan semua kebaikan dan harta kita berikan kepada orang tua kita untuk membalas jasa dan kebaikan mereka, maka semua itu tidak akan pernah setimpal dengan kebaikan mereka. Pernah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad bahwa ada seorang pemuda dari Yaman yang menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Setelah selesai, dia bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar, "Wahai sahabat Ibnu Umar, apakah saya telah membalas kebaikan ibu saya dengan perbuatan saya ini?" Apa jawaban Ibnu Umar? Beliau mengatakan, "Tidak, sekalipun satu nafas yang telah dilakukan oleh ibumu tatkala melahirkanmu." Saudara-saudariku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita semuanya. Jasa dan kebaikan orang tua, hak orang tua sangatlah agung dan mulia di dalam agama Islam. Seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan dan meletakkan setelah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Beribadalah kalian hanya kepada Allah semata dan jangan berbuat syirik kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Saudara-saudariku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Dalam Al-Quran surat Luqman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana cara agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amain. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Dan telah kami wasiatkan kepada manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya, kepayahan di atas kepayahan, keletihan di atas keletihan, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Dan hanya kepadakulah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kembali kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan 2 cara agar kita berbakti kepada kedua orang tua.
Pertama adalah mengingat kebaikan-kebaikan dan jasa-jasa orang tua kita. Ayah kita yang telah bekerja mengais rizki untuk kita. Dan ibu kita yang telah mengandung kita berbulan-bulan lamanya. Muntah, sakit, tidak makan ini, tidak minum itu, semuanya untuk kita. Semua itu harus kita kenang. Semua itu harus kita ingat agar kita membalas kebaikan mereka. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kalian. Yang kedua, dalam kata wa ilayyal masir, kepadakulah kalian kembali. Kita harus ingat bahwa kita semuanya di dunia ini hanya sementara. Kita semuanya akan meninggal dunia. Kita semuanya akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Jika kita berbakti kepada orang tua kita, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan sebaliknya, jika kita durhaka kepada orang tua kita, maka neraka balasannya. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan dalam surat Al-Isra tentang bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan Allah telah mewajibkan kepada kalian agar kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Terutama ketika kedua orang tua kalian telah lanjut usia atau salah satunya. Maka jangan pernah mengatakan kepadanya atau membentaknya. Dan katakanlah ucapan yang lembut kepada keduanya. Wahfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, merendahlah kalian kepada orang tuamu dan katakanlah, ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak kecil. Saudaraku, saudariku yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita berbakti kepada orang tua, terutama tatkala mereka lanjut usia. Karena tatkala lanjut usia, mereka membutuhkan pertolongan kita, bantuan kita. Siapa lagi yang mereka harapkan jika bukan anak-anaknya? Dengan bertutur kata yang baik kepada orang tua kita, tidak membentaknya, tidak merendahkannya, dan dengan mendoakan kedua orang tua kita. Ingat kebaikan orang tua, ingat kebaikan dan jasa ibu kita begitu besar. Sebuah kisah menarik. Pernah ada seorang ibu yang pernah mengatakan kepada anaknya, "Nak, ibu pinjam uang 100.000 untuk beli beras." Maka anaknya mengatakan, "Iya, tapi nanti saya tanyakan dulu kepada istriku." Setelah dia masuk kamar, dia melihat belanjaan-belanjaan istrinya. Dan salah satu barang belanjaan istrinya adalah susu. Masih ada bandrolnya, 50.000. Dia pun berpikir, 50.000 dalam seminggu. Bagaimana jika setahun? Bagaimana jika 2 tahun? Atau bahkan lebih. Mungkin 50 juta lebih. Ibuku dahulu menyusuiku dengan steril, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Apakah setelah dia sekarang sudah lanjut usia, mau pinjam kepadaku 100.000, saya harus pamit kepada istriku? Akhirnya, dengan meneteskan air mata, dia rangkul ibunya dan mengatakan, "Bu, jangan sekali lagi mengatakan utang padaku." Lalu dia memberinya 3 juta. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama ussalaf telah memberikan contoh kepada kita bagaimana berbakti kepada orang tua. Salah satunya pernah disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Birrul Walidain, bahwa Yahya Al-Barmaki pernah dipenjara dengan bapaknya. Waktu itu adalah musim dingin.
bapaknya tidak bisa wudhu dengan air yang dingin. Apa yang dia lakukan? Dia ambil bejana berisi air. Dia berdiri, dia dekatkan bejana tersebut di lampu sampai pagi, sampai mau subuh. Bahkan ketika lampunya diambil oleh polisi, dia pun selalu mendekap bejana tersebut agar hangat bisa dipakai oleh bapaknya berwudu. Oleh karenanya, saudaraku, saudariku, bahagiakanlah kedua orang tuamu sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita semuanya. Marilah kita berusaha menyenangkan mereka, menggembirakan mereka dengan tutur kata kita yang lembut dan perbuatan mulia kita kepada mereka. Jangan pernah kau durhaka kepada mereka dengan tutur katamu yang kasar, dengan kamu membentaknya atau malu berjalan dengannya, atau meninggalkannya, meletakkannya di panti-panti jompo. Semoga yang sedikit ini menyadarkan hati yang lalai agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Menebar dakwah, meraih surga.